Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Budi Setiawan dari kelas IF204 dengan NIM 24040100083 dengan program studi informatika. Di sini saya akan membuat makalah tentang emosional inteligensi. Pertama, emosional inteligensi, kunci sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Abstrak, emosional inteligensi atau EA atau kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola dan menggunakan emosi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Solovey dan Meyer pada tahun 1990 dan dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan hidup, bahkan lebih berpengaruh daripada IQ dalam beberapa aspek kehidupan. Makalah ini membahas definisi, komponen, pengembangan, dan aplikasi kecerdasan emosional dalam berbagai konteks kehidupan. Kata kunci: emotional intelligence, kecerdasan emosional, Daniel Goleman, kesuksesan manajemen emosi. Pendahuluan, latar belakang. Dalam era modern yang penuh dengan tekanan dan kompleksitas, kemampuan untuk mengelola emosi menjadi sangat penting. Banyak peneliti menunjukkan bahwa kesuksesan seorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi juga oleh kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Konsep emosional inteligensi atau AI atau kecerdasan emosional telah menjadi topik yang sangat relevan dalam psikologi, pendidikan, dan dunia bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan L yang tinggi cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik, performa kerja yang lebih optimal, dan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan komponen-komponen dari emosional inteligensi? 2. Bagaimana perkembangan konsep emosional inteligensi dalam literatur psikologi? 3. Mengapa emosional inteligensi penting dalam kehidupan pribadi dan profesional? 4. Bagaimana cara mengembangkan dan meningkatkan emosional inteligensi? Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep emosional inteligensi, termasuk definisi komponen penting dalam kehidupan dan strategi pengembangannya berdasarkan penelitian dan teori yang telah ada. Tinjauan pustaka, sejarah dan perkembangan konsep emosional inteligensi. Konsep kecerdasan emosional pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Yale University dan John Mayer dari University of New Hampshire pada tahun 1990. Mereka mendefinisikan L sebagai kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan antara keduanya dan menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan. Namun, konsep ini baru menjadi populer setelah Daniel Goleman, seorang psikologi dan jurnalis sains, menerbitkan bukunya yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Matters More Than IQ pada tahun 1995. Goleman memperluas konsep L dan menjelaskan bagaimana kecerdasan emosional dapat lebih penting daripada IQ dalam menentukan kesuksesan hidup. Definisi emotional intelligence. Menurut Salovey dan Mayer, emotional intelligence adalah kemampuan untuk memantau perasaan dan
emosi diri sendiri dan orang lain, untuk membedakan di antara mereka, dan untuk menggunakan informasi ini untuk memandu pemikiran dan tindakan seseorang. Daniel Goleman mendefinisikan L sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan diri kita sendiri dan perasaan orang lain, untuk memotivasi diri sendiri, dan untuk mengelola emosi dan dengan lebih baik pada diri sendiri dan dalam hubungan kita dengan orang lain. Baron mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kompetensi emosional dan sosial yang menentukan seberapa efektif kita memahami dan mengekspresikan diri, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka, dan mengatasi tuntutan sehari-hari. 3. Komponen emosional intelligence. Model Salovey dan Mayer for Brain Model. Salovey and Mayer 1997 mengidentifikasi 4 komponen utama L. Pertama, perceiving emosional atau persepsi emosi. Kemampuan untuk mengidentifikasi emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali emosi dalam wajah, suara, gambar, dan objek budaya. Individu yang memiliki kemampuan ini dapat dengan cepat mengidentifikasi emosi mereka sendiri dan emosi orang lain melalui berbagai isyarat verbal dan nonverbal. Using emotion atau menggunakan emosi. Kemampuan untuk memanfaatkan emosi untuk memfasilitas pemikiran. Emosi dapat digunakan untuk mengarah perhatian ke informasi penting, membangkitkan mood yang sesuai untuk tugas tertentu, dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. 3. Understanding emosional, memahami emosi. Kemampuan untuk memahami bahasa emosi dan sinyal yang disampaikan oleh emosi. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana emosi berkembang dari waktu ke waktu, penyebab emosi dan konsekuensi dan berbagai emosi. 4. Menangani emosional. Kemampuan untuk mengatur emosi dalam diri sendiri dan orang lain ini adalah tingkatan tertinggi dari L dan melibatkan kemampuan untuk tetap terbuka terhadap perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta kemampuan untuk mengelola emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Model Daniel Goleman 1995-1998 mengidentifikasi 5 komponen utama L. 1. Self-awareness atau kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan motivasi diri sendiri. Individu dengan kesadaran diri yang tinggi memiliki pemahaman yang realistis tentang kemampuan mereka dan rasa percaya diri yang kuat. Self-regulation, pengaturan diri. Kemampuan untuk mengelola emosi dan impuls yang mengganggu. Ini mencakup kemanapun untuk berpikir sebelum bertindak, memahami diri dari reaksi yang merugikan, dan beradaptasi dengan perubahan. Motivasi, dorongan internal untuk mencapai tujuan demi kepuasan pribadi. Individu yang termotivasi secara internal memiliki komitmen yang kuat, inisiatif, dan optimisme bahkan dalam menghadapi kegagalan. Empati, kemampuan untuk memahami emosional orang lain dan melihat situasi dari perspektif mereka. Empati melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan memahami kebutuhan serta perasaan orang lain. 5. Social skill, keterampilan sosial. Kemampuan untuk membangun, mempertahankan hubungan, berkomunikasi dengan jelas, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain, bekerja dalam tim, dan mengelola konflik. 4. Pentingnya emosional intelek dalam kehidupan pribadi. 1. Kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan L yang tinggi cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah.
kesehatan mental yang lebih baik, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Kemampuan untuk mengelola emosi negatif dapat mengurangi resiko depresi, kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Hubungan interpersonal, L yang tinggi berkontribusi dengan hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Individu dengan L tinggi lebih mampu memahami kebutuhan emosional pasangan, teman, dan keluarga mereka, serta lebih efektif dalam menyelesaikan konflik. Kepuasan hidup, orang dengan L yang tinggi cenderung melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi karena mereka lebih mampu mengelola tantangan hidup dan mempertahankan perspektif yang positif. Dalam kehidupan profesional, kinerja kerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa L dapat memprediksi kinerja kerja dengan lebih baik daripada IQ dalam banyak profesi. Karyawan dengan L tinggi lebih mampu bekerja dalam tim, mengelola stres, dan beradaptasi dengan perubahan organisasi. 2. Kepemimpinan. Pemimpin dengan L tinggi lebih efektif dalam memotivasi tim, mengelola konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Mereka juga lebih mampu membuat keputusan yang mempertimbangkan aspek emosional dan sosial. 3. Penjualan dan layanan pelanggan. Dalam profesi yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan, L menjadi sangat penting. Kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan emosional pelanggan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan hasil penjualan. 5. Pengembangan emosional intelek. Strategi pengembangan kesadaran diri. 1. Mindfulness dan meditasi. Praktik mindfulness dan meditasi dapat membantu individu mengembangkan kesadaran terhadap emosi dan pikiran mereka. Penelitian menunjukkan bahwa praktik meditasi reguler dapat meningkatkan kemampuan untuk mengamati emosi tanpa terbawa oleh emosi tersebut. 2. Journaling emosional. Menulis jurnal tentang pengalaman emosional dapat membantu individu mengidentifikasi pola emosi, pemicu stres, dan strategi coping yang efektif. 3. Feedback 360 derajat. Meminta umpan balik dari berbagai sumber seperti supervisor, rekan kerja, bawahan, teman, dan keluarga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang kemampuan emosional seseorang. Strategi pengembangan pengaturan diri. 1. Teknik relaksasi. Teknik seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, dan visualisasi dapat membantu individu mengelola stres dan emosi negatif. 2. Cognitive restructuring. Mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif dapat membantu individu merespons situasi stressful dengan lebih efektif. 3. Manajemen waktu dan prioritas. Mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik dapat mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola emosi. 3. Strategi pengembangan empati, active listening. Mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif dapat membantu individu memahami perspektif dan perasaan orang lain dengan lebih baik. 2. Perspective taking. Berlatih untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dapat meningkatkan kemampuan empati. 3. Exposure budaya dan beragam. Berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perspektif yang beragam. 4. Strategi pengembangan keterampilan sosial. Komunikasi. 1. Komunikasi asertif. Belajar untuk mengapresiasikan kebutuhan dan perasaan dengan cara yang lebih jelas dan menghormati orang lain. Manajemen konflik. Mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif dan win-win. 3. Networking dan relationship building. Berlatih untuk membangun dan mempertahankan hubungan profesional dan personal yang positif.
6. Pengukuran emosional intelek. Instrumen pengukuran 1. Mayer, Salovey, Caruso. Emotional Intellect Test (MSCEIT). MSCEIT adalah tes kemampuan yang mengukur keempat cabang L menurut model Mayer dan Salovey. Tes ini menggunakan tugas-tugas objektif untuk mengukur kemampuan L. 2. Emotional Quotient Inventory atau EQI-I 2.0 dikembangkan oleh Baron. EQI-I 2.0 adalah instrumen self-report yang mengukur kompetensi emosional dan sosial yang menentukan efektivitas seorang dalam memahami dan mengapresiasikan diri. 3. Goleman Emotional Intellect Appraisal, instrumen yang dikembangkan berdasarkan model Goleman untuk mengukur 5 komponen L. 2. Kritik terhadap pengukuran L. Beberapa penelitian mengkritik validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran L. Kritik utama meliputi tumpang tindih dengan konstruksi kepribadian yang sudah ada, kurangnya konsensus dalam definisi L, dan kesulitan dalam mengukur kemampuan emosional secara objektif. 7. Aplikasi emosional intelek dalam pendidikan. 1. Social Emotional Learning atau SEL. Program SEL di sekolah bertujuan untuk mengajarkan siswa keterampilan emosional dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa program SEL dapat meningkatkan prestasi akademik, mengurangi masalah perilaku, dan meningkatkan kesejahteraan siswa. Pelatihan guru dengan L tinggi lebih efektif dalam mengelola kelas, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dalam organisasi. 1. Rekrutmen dan seleksi. Banyak organisasi kini memasukkan penilaian L dalam proses rekrutmen, terutama untuk posisi yang memerlukan interaksi dan interpersonal yang tinggi. 2. Pengembangan kepemimpinan. Program pengembangan kepemimpinan seringkali mencakup kompetensi L untuk membantu calon pemimpin mengembangkan keterampilan emosional dan emosi yang diperlukan. Team building dan kolaborasi. L dapat membantu tim bekerja lebih efektif dengan meningkatkan komunikasi, mengurangi konflik, dan meningkatkan kohesi tim. Dalam kesehatan mental, terapi dan konseling. Terapi dan konselor menggunakan prinsip-prinsip L dapat membantu klien mengembangkan keterampilan emosi dan mengatasi masalah mental. Pencegahan gangguan mental. Program pencegahan yang fokus pada pengembangan L dapat membantu mengurangi risiko depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. 8. Tantangan dan kritik. Kritik konseptual. 1. Tumpang tindih dengan konstruksi lain. Beberapa penelitian berpendapat bahwa L tumpang tindih dengan konstruksi psikologi yang sudah ada seperti kepribadian, kemampuan kognitif, dan keterampilan sosial. 2. Kurangnya konsensus definisi. Berbagai model dan definisi L yang berbeda-beda menyebabkan kebingungan dalam penelitian dan aplikasi praktis. Kritik metodologis. 1. Validitas instrumen pengukuran. Beberapa instrumen pengukuran L dikritik karena kurangnya validitas konstruk dan perspektif. Bias. 2. Bias dalam self-report. Banyak instrumen L menggunakan self-report yang rentan terhadap bias sosial dan kurangnya insight diri. 3. Kritik praktis. 1. Overgeneralisasi. Beberapa klaim tentang pentingnya L dianggap berlebihan dan tidak didukung oleh bukti empiris yang kuat. 2. Komersialisasi. Popularitas L telah menyebabkan komersialisasi yang berlebihan dengan banyak program pelatihan yang tidak berdasarkan pada penelitian ilmiah. 9. Penelitian terkini dan arah masa depan. 1. Penelitian neuroscience. Penelitian neuromagin menunjukkan bahwa L terkait dengan aktivitas di berbagai area otak, termasuk prefrontal cortex
Penelitian ini memberikan dasar biologis dan konsep L. 2. L dan teknologi. Dengan berkembangnya kecerdasan buatan dan teknologi digital, penelitian mulai mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat membantu mengembangkan L dan bagaimana L relevan dalam era digital. L lintas budaya. Penelitian lintas budaya menunjukkan bahwa ekspresi dan interpretasi emosi dapat bervariasi antar budaya yang memiliki implikasi penting untuk aplikasi L dalam konteks global. 4. L dan kesehatan. Penelitian terus mengeksplorasi hubungan antara L dan berbagai aspek kesehatan fisik dan mental, termasuk sistem kekebalan tubuh, penyakit kardiovaskular, dan longevitas. 10. Kesimpulan, emosional intelek telah menjadi konsep yang sangat penting dalam psikologi modern dan memiliki aplikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun masih ada perdebatan tentang definisi dan pengukurannya, bukti empiris menunjukkan bahwa L memiliki peran penting dalam kesuksesan pribadi dan profesional. Komponen-komponen L seperti kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial dapat dikembangkan melalui berbagai strategi dan intervensi. Pengembangan L tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian masa depan perlu fokus pada pengembangan instrumen pengukuran yang lebih valid dan reliable, eksplorasi basis neurobiologis L, dan aplikasi L dalam konteks teknologi dan budaya yang beragam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang L, kita dapat membantu individu dan organisasi mencapai potensi penuh mereka dalam mengelola emosi dan hubungan interpersonal. Daftar pusaka. Di sini ada berbagai sumber daftar pusaka yang saya cantumkan untuk memenuhi makalah yang saya buat. Sekian dari presentasi tentang emosional inteligensi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.